Halo sahabat Kompas TV, korupsi merupakan suatu tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh sebagian orang untuk mendapatkan kepentingan pribadi dalam jumlah yang banyak. Misalnya saja, waktu perdebatan Capres pemilu kemarin, sempat beberapa kali disinggung dan dibahas oleh ketiga paslon. Mereka sepakat kalau korupsi merupakan tindakan yang harus diberantas. Pemerintah harus dapat menjadi lingkungan yang bersih dari tindakan korupsi. Lantas, hal apa yang harus diambil oleh negara kita untuk menindaklanjuti pelaku tindak pidana korupsi? Mari kita simak. Ketika membahas hukum tindak pidana korupsi, di Indonesia sebenarnya sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberantasan korupsi. Dalam pasal tersebut dijelaskan, setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan negara dapat dipenjara seumur hidup atau minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Bagaimana ya, kalau kita melihat dari hukuman yang akan diberikan kepada koruptor, memang cukup menakutkan. Tapi masalahnya, Ketua KPK yang seharusnya memberantas korupsi, malah jadi tersangka atas kasus suap. Sepanjang tahun 2023 saja, KPK menangani 127 perkara di tingkat penyelidikan dan 161 perkara di tingkat penyidikan. Sementara itu, Polri juga membongkar kasus korupsi sepanjang tahun 2023 sebanyak 431 kasus. Banyak banget kan? Nah, kalau kita membahas sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia, itu sebenarnya sudah ada sejak lama dan sudah banyak upaya pemberantasannya. Tercatat, ada 3 masa pembaruan pemberantasan korupsi di Indonesia. Pertama, pada masa Orde Lama. Pada saat ini lahir peraturan penguasa militer yang berlaku di daerah kekuasaan darat, yang kemudian berubah nama menjadi Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat. Pada masa ini, terdapat 2 kabinet pemberantasan korupsi, yakni ada Kabinet Burhanuddin Harahap dan Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Lalu, pada masa Orde Baru. Pada masa ini dapat dikatakan sebagai masa yang paling banyak mengeluarkan peraturan tentang tindak pidana korupsi, namun tidak efektif dalam penerapannya. Terakhir ialah pada masa reformasi. Pada masa reformasi, keberadaan KPK sebagai lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi semakin membaik. Terhitung pada saat masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, dibentuk tim gabungan pemberantasan korupsi tindak pidana korupsi pada tahun 2000. Ketegasan dalam pemberantasan korupsi berlanjut hingga masa pemerintahan Megawati dan Joko Widodo. Dan pada masa ini yang menjadi kebangkitan KPK. Tak lengkap rasanya kalau kita tidak membahas contoh-contoh kasus korupsi yang pernah heboh di Indonesia. Berikut ialah kasus korupsi terbesar sepanjang tahun 2023. Penuntasan secara keseluruhan dan merata terhadap pelaku tindak pidana korupsi sangatlah penting. Tentu hal ini dikarenakan korupsi merupakan suatu kegiatan yang merugikan negara dari segi keamanan dan keuangan. Sudah menjadi tugas kita untuk dapat melindungi negara ini dari pelaku tindak pidana korupsi. Kalau kita mencari perbandingan dengan negara lain, Cina merupakan salah satu negara yang sangat baik dalam memberantas kasus korupsi. Tercatat, semenjak Xi Jinping berkuasa, Cina telah berhasil mengungkap lebih dari 2.000 kasus korupsi di negaranya. Bahkan, terdapat ungkapan terkenal Cina dalam komitmen untuk memberantas korupsi. Tatkala Zhu Rongji, yang merupakan Perdana Menteri Republik Rakyat Cina pada tahun 98, ia mengatakan, siapkan 100 peti mati untuk para koruptor, dan gunakan 99 peti itu, sisakan 1 peti untuk saya bila saya korupsi. Harapan dan doa yang disampaikan oleh rakyat Indonesia tercurahkan dari hati dalam diri bangsa sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap negara ini. Demo-demo yang mereka lakukan sebagai aspirasi terhadap kerusuhan hati mereka kepada pelaku tindak pidana korupsi. Karena jangan sampai negara ini menjadi ladang bagi tempat mereka, para koruptor. Maka dari itu, perlu adanya dorongan bersama serta kekuatan dari dalam diri bangsa untuk melindungi negara ini dari tindak pidana korupsi.
Bagaimana menurut kalian? Kira-kira hal apa lagi yang bisa kita lakukan untuk melindungi negara ini dari tindak pidana korupsi? Komen di bawah ya!